Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengemis yang sudah menjadi pekerjaan, artinya dia cukup kok dia mengemis. Hukumnya jelas, orang yang punya lalu meminta itu haram. Biarpun meminta dikasih, meminta-minta itu haram. Dan hukumannya ini termasuk dosa gede sampai digambarkan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan itu termasuk dosa gede. Sehingga nanti di akhirat dibangkitkan mukanya itu bolong-bolong, tidak berdaging, hina karena dia adalah jadi peminta-minta. Dan ini bajunya macam-macam. Bajunya macam-macam. Jadi kalau sudah berbicara pengemis, jangan hanya kita arahkan kepada orang yang di pinggir jalan pakai baju robek-robek. Ustadz begini bisa ya? Haji, cincinnya bagus Haji, buat saya itu Haji. Haji gimana nih saya mau nah hati-hati. Jadi pengemis itu macam-macam. Bisa ustadz dengan gelar ustadznya, hati-hati. Intinya apa? Mengambil dari tangannya orang sementara dia sendiri adalah cukup, sudah ada. Itu adalah peminta-minta dan itu adalah hina dan hukumnya adalah haram. Tapi kalau meminta wajar, meminta itu loh yang jadikan yang kayak pengemis itu, biarpun bahasanya macam-macam, pengemis itu adalah haram. Tapi orang meminta dalam keadaan wajar, saya butuh minta, atau dengan saudara, dengan bapak, saya butuh ini loh, saya sudah punya sih, cuman saya butuh ini, gimana? Boleh kalau meminta karena butuh. Tapi kalau sudah cukup tak ada meminta-minta, itu adalah hina dan itu adalah termasuk dosa besar. Meminta padahal, karena apa? Pak Abdi berbohong, di rumah punya apa? Tatanya dia berperan sebagai orang melarat, naudzubillah. Itu adalah kasihan, itu adalah hina. Ini sebetulnya dia kayak berdoa, ya Allah jadikan saya dan anak keturunan saya jadi orang melarat, kan begitu ya sebetulnya ya. Dan tidak akan bahagia orang yang semacam itu, tidak akan senang hidupnya dengan minta-minta, dan tidak bisa besar orang begitu karena kemana-mana meminta, dan itu penyakit, ditolong susah. Jiwa meminta-minta itu ditolong susah, nggak bisa, karena merasa enak dengan meminta, dapat duit, selesai. Tidak bisa besar orang begini, ditolong pun susah, macam-macam. Pernah ada suatu ketika, ini cerita, dan ini cerita nyata. Ada satu orang kerjanya minta-minta. Cuman ini kelas, cara mintanya adalah bukan di pinggir jalan. Jadi ustadz, ke ustadz, ke ustadz begitu. Jadi pakai baju putih yang bagus, ke ustadz. Sehingga kalau sudah ketemu ustadz ini, nanti minta, saya butuh begini ustadz, dikasih namanya ustadz. Kalau ustadz ngasihnya bukan 100 rupiah, mungkin kalau masuk ke rumahnya, mungkin 5.000, 10.000 atau bisa lebih. Lalu minta kenal lagi, ustadz punya teman di mana? Oh ya, saya punya teman di sini. Rupanya dihafal itu, dikunjungi temannya. Saya kemarin kunjung ke rumahnya ustadz ini cerita kayak ini. Di situ minta lagi. Dan begitu seterusnya, kerjaannya semacam itu. Nah ini ada cerita, didatangi oleh satu ustadz, didatangi orang-orang itu, orang semacam ini. Kemudian saat itu ceritanya minta obat, minta uang, mau berobat. Yang berobat tuh bibinya sakit, harus dibawa ke Bandung, harus dibawa ke satu tempat, dia harus operasi atau apa ini. Sakitnya itu sakitnya sakit kelainan jiwa, sakit kayak ya kelainan jiwa. Akhirnya oleh sang ustadz ini dinasihati, bawa saja ke ustadz sana, dia juga bisa memahami tentang seperti itu, psikolog, dia bisa memahami tentang kejiwaan dan juga didoain. Datang ke sana, oh ya ustadz mana? Ustadz ini, akhirnya dikasih alamat. Datang ke ustadz tersebut, bukan minta doa, bukan minta diobati, minta duit malahan. Tapi ini belum terungkap. Suatu ketika setelah beberapa minggu atau bulan, ustadz dengan ustadz ini cerita, ustadz kemarin ada orang namanya ini kesini ya. Oh iya, minta obat kan, minta diobati. Oh enggak, minta duit. Oh enggak bener nih. Tak taunya betul setelah berapa bulan kemudian datang ke ustadz yang pertama tadi. Oleh ustadz yang pertama,
Ketemu, ini dia orangnya tak cari-cari ini. Lama tidak datang. Waduh, kapan kamu lama tidak datang, Gina? Ya, saya ini. Gimana, sudah sembuh? Alhamdulillah, tinggal sedikit lagi. Masya Allah, baik. Terus mau apa? Saya mau butuh untuk menyempurnakan pengobatan, jadi minta ini. Awas, tunggu. Kamu ingat tidak ke Ustadz sana? Minta obat atau minta duit? Minta duit. Nah, itu nggak benar. Seharusnya minta obat di sana langsung sembuh. Awas, jangan bohong. Mau saya kasih ijazah langsung kaya? Ijazah langsung kaya. Semangat. Iya, ijazah langsung kaya. Mau enggak? Mau. Apa ijazahnya? Katanya dia. Apa ijazahnya biar dapat kaya? Ijazahnya satu. Jangan minta-minta. Bener, pokoknya jangan minta-minta. Akhirnya pulang oleh Ustadz dikasih. Makanya Ustadz itu kalau marah jangan marah-marah tok. Biasa ngasih duit ya. Kalau Anda kalau mau nasihati orang jangan nasihati tok. Kasih duit, kasih modal doang. Pulang dikasih duit. Akhirnya sampai beberapa hari tidak ketahuan. Jangan minta-minta. Alhamdulillah suatu hari datang. Datang itu cerita, alhamdulillah saya sudah bisa mandiri, saya sudah punya usaha jualan apa kerupuk, peyek, apa gitu ya. Oh, kata Ustadz ini, alhamdulillah, masya Allah kalau sudah begitu, senang saya. Terakhir, tapi Ustadz modal saya kurang. Oh, penyakitnya sih. Memang tidak bisa itu. Diobati susah. Kalaupun dikasih begitu. Ini penyakit. Makanya harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mungkin sudah cukup dan sebagainya. Ini penyakit minta-minta. Kalaupun dia jadi ustadz, bisa ustadz peminta-minta. Kalau jadi pejabat paling parah lagi. Kalau jadi orang kaya tetap tamak. Itu adalah orang peminta-minta. Ini adalah bibit satu penyakit yang tidak baik. Obatnya adalah qanaah. Syukur apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ada namanya afif, iffah. Orang tidak pernah mau minta-minta. Hebat itu. Dalam keadaan pun tidak mau minta-minta. Dalam keadaan seperti apa enggak mau minta. Rasa tidak nyaman kalau minta. Ini adalah hebat. Bikin minta. Bahkan pernah kita melihat satu tulisan. Sekali Anda memberikan kepada pengemis, Anda telah meracuni jiwanya. Oh, hebat benar tulisannya. Wah, ini memang benar. Kadang teracuni ini. Cuman kalau mau nasihati pengemis, jangan nasihati. Jangan minta-minta. Kasih dulu diarahkan ini dan sebagainya. Dan itu terlepas dari apakah jujur tidak jujur. Kalau memang ternyata dia pengemis beneran, maka kalau dia pengemis beneran, kita harus baik. Gini loh ya. Kalau ada orang datang kepada kita atas nama peminta-minta, sudahlah kasih. Kalaupun dia bohong, dia kaya, dan Anda dapat pahala. Anda jangan suudon, kamu ini orang kaya ya, nggak usah tanya begitu. Ya sudah, kalau datang tidak punya atas nama pengemis, kasih. Kalau dia bohong, kembali ke dia. Kalau dia memang betul-betul fakir, kita dapat pahala. Jangan gara-gara pengajian tidak mau ngasih sama fakir miskin. Tidak, setiap orang datang ngetuk pintu rumah Anda kasih. Biarpun dia sebetulnya orang kaya, kasih. Kalau dia atas nama pengemis, Anda dapat pahala. Kita ingat salah satu guru kita, awas hati-hati jangan ditolak. Kecuali memang kamu tidak pernah bawa duit. Selagi kamu punya duit, kasih. Jangan punya prasangka, sekarang kan ada grup, ada bosnya ya, ada nyebar fakir. Itu terlepas daripada pengetahuan kita. Kalau memang benar semacam itu tugasnya pemerintah yang harus menyelamatkan masyarakat yang mendidik. Tapi kalau kita ada orang fakir datang kepada kita minta, sebaik-baik orang yang diminta dan dia punya adalah yang memberi. Jangan sudon. Kalaupun dia orang kaya raya, Anda mendapatkan pahala. Ini jangan sampai gara-gara ini nanti wah tidak mau ngaji, nanti dia orang kaya. Tuh kan, bukan itu. Ini adalah masalah meminta-minta. Jadi mengemis, meminta-minta sementara dia cukup adalah hukumnya haram, dan itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat.